Jadi mabni sudah tahu ya artinya apa ya? Mabni mu'rab sudah tahu ya. Mabni itu yang pasti dia menetap akhirannya ya. Kemudian kalau mu'rab apa Bu? Salika? Yang bisa berubah Ustaz. Nah, akhirannya yaitu dengan apa? Dengan karena penyebab amil ya, karena penyebab Amin. amil. Baik. Yang dimaksud amil itu apa? Contohnya, sebutkan salah satu contoh amil. Amil itu sebenarnya banyak ya. Ada yang mau menjawab? Bu Intan atau Salika? Amil. Hmm? Ada yang tahu? Amil. Alimul ghaib. Amil. Apa, Salika? Apa, Bu Intan? Halo, Bu Intan. Cek, cek, cek. Ya, lupa Ustaz. Lupa. Bu Intan? Lupa juga. Amil. Amil itu yang dimaksud adalah yang bisa membuat tanda akhiran pada suatu benda itu menjadi berubah. Misalkan harfu jar itu disebut juga amil. Ya, sebagai penyebab utama. Jadi misalkan fil ma'hadi alal maktabi. Nah, itu kan harfu jar menjadikan kasroh kata benda setelahnya. Ini namanya amil. Atau harfu nasbin seperti inna. Gitu ya. Inna wa akhwatuha, inna ka'anna, li'anna, itu semuanya juga amil. Seperti itu ya, bisa dipahami di sini. PM tuh macamnya. Baiklah Ustaz. Alhamdulillah. Gitu ya, itu amil. Jadi penyebab suatu kata berubah akhirannya. Entah domah jadi kasroh atau domah jadi fathah. Ini yang disebut amil. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, kita langsung ke isem yang mabni. Apa saja isem yang mabni? Ada 8 kalau nggak salah. Yang pertama adalah yang pasti domir, ya. Semua domir tanpa terkecuali ya, itu semuanya Amin. mabni. Kemudian yang kedua apa? Ismul isyarah. Ismul isyarah itu ada pengecualian. Ada yang tahu pengecualiannya apa? Apa Salika? Bu Intan. Hazan, hazani, hatani. Naam, hadani hatani. Ahsan. Baik. Kemudian untuk selanjutnya, apa kata yang ketiga? Ism apa? Ismul Ismul mausulah. mausul. Apa saja ism mausul? Allati, Mm-mm. kemudian Yang ini maksud saya yang pengecualian. Al- allatani, Naam. Alladzani, allatani. Kemudian apa yang keempat? ismul istifham. Naam, istifham, asmaul istifham. Asmaul istifham ini contohnya apa? Mata, aina gitu ya. Ada Hmm. juga ism yang mirip asmaul istifham yaitu apa? Asmaul Syur, syurut. Ya, asmaul syurut. Itu yang kelima. Yang keenam apa? ba'da zorf, Yang itu yang keenam, huruf, dzaraf, isim, ba'du dzuruf. Ya, seperti apa? Seperti ibadah. haitsu, Hmm. amsi. Ya, haitsu, amsi, terus ida dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Ismaul af'al. wal, Ismul af'al, asmaul af'al atau ismul fi'li. Ya, jadi kata kerja, afwan, ism yang dimaknai atau yang artinya seperti kata kerja. Contohnya apa? Amin itu sama seperti fi'il amr, astajib. Kemudian seperti hayhata ini adalah
artinya fi'il madi, ba'uda. Nah, kalau yang ufin, nah ini ufin baru yang artinya fi'ilun mudah mudhari. Ufin itu apa? Atau dojar ya, atau dojar kalau nggak salah. Kemudian yang terakhir apa? Al-a'dad, Murakab. al-murakkabah. Apa pengecualiannya? Apa pengecualiannya? Halo? Pengecualiannya apa? Angka 12. Ustaz. 12. 12. Nah, angka 12 ini, nah, coba diperhatikan angka 12 ini, dia ada pengecualiannya. Maksudnya dia itu pun juga juz al awal saja ya. Juz al awal saja, yaitu isna atau isnata. Nah, jadi kalau asyara atau asrotanya tetap dia mabni. Jadi isna asyara sama isnata asyrota itu di juz al awalnya saja yang mana dia tidak mabni atau alias mu'rab. Paham tuh macam ya? Fahimna. Gitu ya. Baik. Mungkin itu dulu meroja kita pada malam hari ini. Kita langsung lanjut ke Aqsamul I'rab. Nah, kita kemarin di Anwa'ul I'rab udah ya. Anwa'ul I'rab itu ada berapa, Bu? Sarika? Ada yang tahu? Ada tiga. Ada mansub, marfu, majrur ya. Tandana. Oh, ini alamatul i'rab kita nanti murojaah di pekan depan aja. Alamatul i'rab yang far'i ya. Langsung saja ke Aqsamul I'rab. Mana Aqsamul I'rab? Oh ya, ini Anwar I'rab udah ya. Kemarin terakhir. Kemudian ke Aqsamul I'rabi. Ya, silakan dibuka. Sudah ketemu belum Aqsamul I'rabi? Fil asma'i salasatun. Kamu Ustaz. Hmm. Sudah? Ya. Dah ya. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, silakan dialokasi jika diperlukan. Aqsamul i'rabi fil asma'i salasatun. Aqsamul i'rabi fil asma'i salasatun. Baik. Al-i'rabu aqsamul i'rabi. Al-i'rabu dzahir. Al-dzahir. Al-i'rabu alladhi tadharu fihi alamatul i'rabi. Nahu. Nah, jadi di sini i'rab ad-dhahir maksudnya adalah i'rab yang mana dia memunculkan atau menampakkan yang namanya tanda i'rab. Ya, tanda i'rabnya itu benar-benar muncul, Bu ya. Entah kasrah domah atau hatful wawi hatful wawi hatful nun, ada nggak hatful nun? Oh, ini di kata kerja ya. Jadi ada yang kasrah domah fathah atau ya atau alif atau yang lainnya. Jadi maupun yang far'i maupun yang apa, Bu, yang asli gitu ya. Mau yang far'i mau asli yang penting tanda i'rabnya itu kelihatan nampak gitu ya, nampak jelas seperti itu. Itu untuk al-i'rab alladhi, ini adalah i'rab al-dhahir. Seperti ja'a Muhammadun ra'aitu Muhammad dan salam tu ala Muhammadin. Yang dimaksud tanda i'rabnya yang itu adalah
eh dun ya, tanwinnya, domah, fathah sama kasroh. Nah, ini adalah tanda yang ditambahkan ya. Tanda akhirannya ini nampak jelas. Coba kita tanda ibu ya biar lebih apa? Biar lebih kelihatan. Ayo. Nah, jadi yang dimaksud nampak itu adalah di domahnya ini Bu ya, Muhammadun. Kelihatan jelas nggak Bu domahnya? Kelihatan ya? Salika, Kelihatan. halo. Kelihatan. Ya, Terus kelihatan. Muhammadan, kelihatan fathahnya? Kelihatan. Kelihatan. Muhammadin, kelihatan? Kelihatan. Nah, kalau di sini disebut dohir, berarti kalau kita irofkan nanti kita sebut dohir ya, karena di sini biasanya yang disebut dohir ini i'rab dalam nau yang asli ya. Nah, kan biasanya alamah itu kan ada yang asli, ada yang far'i kan Bu. Nah, tapi yang naunya asli itu apa alamahnya asli, pokok nau sih. Yang alamahnya asli biasanya disebutkan dohir. Nah, kalau dia memang alamahnya itu kelihatan atau ditampakkan gitu ya. Ditampakkan jelas. Nah, jadi kalau kita i'rabkan Muhammadun itu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Jadi setelah kita menyebutkan tandanya apa, kita juga menyebutkan dia termasuk bagian i'rab yang mana. Nah, dia termasuk yang dhahir. Paham tuh macamnya? Nah, biasanya seperti itu. Kalau yang objek gimana Ustaz? Nah, itu Muhammadan. Sama, harus disebutkan dohirnya. Jadi kita sebut Muhammadan ini kita irapkan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dohiratun. Gitu Bu ya. Bisa dipahami di sini? Paham tuh Mak? Nah, Mas. Halo. Nah, Jadi di sini harus disebutkan dohirnya gitu ya. Karena dia termasuk i'rab yang nam nampak. Kok ngulang dari awal? Selanjutnya, al-i'rabul mahalli. Nah, al-i'rabul mahalli itu apa? Nah, di sini disebutkan al-i'rabul ladzi la alamata fihi wa yakunu ta'thirul i'rabi fil mahali la fil lafzi. Apa artinya? Sebentar Bu ya, ada iklan. Baik, kita lanjut Bu ya. Jadi al-i'rab mahalli itu adalah suatu i'rab yang tidak mempunyai tanda apapun ya. Biasanya kan ada tanda ini, tanda itu. Fatadu maka setelah wa yakunu ta'thirul i'rabi fil mahal. Jadi ada pengaruhnya, ada yang pengaruh i'rab itu pada penempatannya saja, bukan dalam lafadznya. Gitu Bu ya, bisa dipahami di sini? Nanti kita akan contohkan. Memang ini agak membingungkan di sini ya. Nah, misalkan eh hadza kitabun. Nah, biasanya yang diirapkan secara mahalli itu adalah kata yang mabni. Ya, kata apa Bu? Yang mabni. Sebenarnya ada 4 hal yang diirapkan secara mahalliyah. Ada 4 hal. Di sini disebutkan kayaknya. Nah, di sini disebutkan ya. Wa yakunu fil asma'il mabniyah. Jadi yang dii'rabkan mahalli itu yang berhak dii'rabkan mahalli itu adalah 4 hal. Yang pertama adalah al asma al mabniyah. Nah, kemarin udah belajar kan Bu al asma al mabniyah dan tadi kita sudah merojaah yaitu 8 eh, tadi ya, 8 tadi ya. Fil jumal ya, biasanya kan ada khobar yang jumlah kan. Misalkan
Muhammadun yadrusu al-lughat al-arabiyah. Nah, ini adalah yadrusu itu diedakan secara mahaliyah itu juga bisa. Ya, ini fil jummal. Nah, di dalam kalimat. Jadi khobar yang berbentuk kalimat ini bisa diedakan secara apa, Bu? Mahaliyah. Kemudian simbol jumlah. Apa yang dimaksud dengan simbol jumlah? Ini dua fil jumlah ya. Tiganya fil simbol jumlah. Apa maksudnya? Ada yang masih ingat simbol jumlah? Kemarin di akhir pelajaran semester ini, yaitu di pelajaran 11, simbol jumlah masih ingat apa, Bu? Salika? Ayo dimeroja lagi. Simbol jumlah. Apa yang dimaksud dengan simbol jumlah? Halo, Salika dan Bu Intan. Halo, Salika, Bu Intan. Kalau saya jelas ya. Enggak ingat Ustaz. Gimana Bu Intan? Ingat? Lupa Ustaz. Lupa. Kalau Salika, lupa juga. Tahu, Ustaz. Baik. Oh, insya Allah. Simbol jumlah yang dimaksud adalah suatu hal yang menyerupai kalimat. Nah, contohnya adalah al-jaru wal majrur. Apa artinya? Al-jaru wal majrur. Jadi ada al-jaru itu namanya harfu jar, yang majrur itu adalah kata benda setelah harfu jar. Ini dinamakan, dua kata ini dinamakan syibhul jumlah. Gitu ya. Atau yang kedua yaitu dorof. Gitu ya, dorof. Jadi ada dua ya, simbol jumlah ada dua, jar wa majrur sama dorof. Misalkan eh dorof itu indi kita guna. Indi itu dinamakan simbol jumlah. Gitu ya. Indi kan dorof, kan indah itu kan dorof. Contoh apa lagi ya? Amama. Misalkan Muhammadun amamal baiti. Nah, Muhammad berada di depan rumah. Ya kan, amama di sini adalah simbol jumlah, dua kata ini ya, amamal baiti adalah di sini adalah simbol jumlah. Atau secara makna, kalau ada yang maknanya keterangan tempat, ada yang maknanya keterangan kepemilikan. Masih ingat kan? Saya menjelaskan dari dua sisi ya, dari sisi istilah kaidah dan dari sisi makna ya, dari sisi makna. Bisa lebih paham ya kalau dijelaskan dua hal tersebut. Kemudian yang keempat, ini sudah kita pelajari namun belum diajarkan secara teori ya. Masdar muawwal. Jadi sebenarnya masdar ada dua ya. Secara penglihatan, secara kasat mata ada dua. Ada yang sorry, ada yang masdar muawwal, muawwal. Nah, kalau yang sorry itu yang biasa kita pelajari pembentukan atau perubahan suatu kata. Misalkan nazala jadi nuzulun, ini sorry. Misalkan dahaba menjadi dahabun, fataha menjadi fathun. Ya, ini adalah masdarun apa? Sorry. Masdar muawal yang kita pelajari itu hanya satu. Sebenarnya ada empat ya, empat susunan untuk muawal, masdar muawal. Tapi yang kita diajarkan adalah hanya satu, yaitu an ketemu apa, Bu? Fi'lun mudhari'un. Sebenarnya di semester 5 juga udah dipelajari ya, tapi di Durus Luga itu sendiri belum diajari sama sekali. Mudhari'un. Ya, fi'lunnya kok ada dua. Sampai sini ada pertanyaan? Gitu ya. Jadi masdar awal itu misalkan uridu an asroba. An asroba di sini adalah masdarun muawwal. Kalau dijadikan sorry bisa nggak? Bisa. Uridu asyurba atau asyarob. Gitu ya. Uridu syurba. Seperti itu.
Gitu ya. Misalkan uridu an adrusa. Uridu apa lagi ya? Misalkan saya mau duduk. Nah, uridu an ajlisa. Nah, kalau dijadikan masdar shalih gimana? Uridu al julus. Nah, uridu julusa. Jadi kalimat ini memang banyak seninya ya. Jadi ada yang pakai masdarun shalih, ada yang pakai masdarun muawwal. Jadi maknanya sama saja, maknanya tetap sama. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan Bu? Salika dan Bu Intan, ada Ustaz. pertanyaan? Belum ada. Baik. Coba bisa dipahami ya. Ya, Nah, misalkan kita contohkan yang ini dulu Bu ya, satu-satu dulu ya. Mungkin yang al-asma al-mabniyah dulu ya, yang lebih mudah. Coba. Di sini ada contohnya nggak? Oh, ada ternyata. Nah, ternyata ada contoh. Alhamdulillah. Jadi nggak perlu kita tulis lagi. Ada tolibun. Mana yang kata membeli di sini? Sudah ada tandanya di sini. Hada. Ada, sahih. Nah, kalau kita irobkan, itu kan nggak bisa kan? Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Domatun. Di sini kan nggak ada doma. Ya kan, Bu? Sarika? Nah, Nggak ada doma kan di sini? Aduh. Sebentar, Bu ya. Iklan bentar. Ya, jadi di sini tidak ada yang namanya doma. Jadi kalau nggak ada gimana? Oh, ini kata mabni berarti kita harus iarokan secara mahaliyah saja, bukan secara lahap, bukan secara lafat ya. Nah, hmm. jadi gimana? Ismul isyarati mubtadaun fi mahali raf'in. Ini i'rab secara simpelnya ya. I'rab secara simpelnya. Jadi dia ismul isyarah, dia menjadi mubtada. Dan dia ditempatkan apa? Dia dalam keadaan penempatannya itu adalah rofa, gitu ya, rofa. Tapi kalau dierobkan secara hakiki, yang secara lengkap, itu adalah hadza, misalkan ismul isyarati, kita sebutkan istilahnya apa dia. Kalau domir ya harus sebutkan domir, kalau ismul isyarah ya sebutkan ismul isyarah. Dia itu disebut apa gitu ya, penyebutannya apa. Nah, jadi kita harus tahu penyebutannya apa. Oh, ternyata ini adalah ismul isyarah. Berarti kita sebut ismul isyarati apa? Fi mahalli mabniun dulu ya. Ismul isyarati mabniun alal alifi. Nah, jadi gitu dulu. Silakan ditulis saja Bu ya kalau ingin lengkap. Jadi hada i'rab secara lengkapnya adalah ismul isyarati. Apalagi Bu tadi? Oh, nggak pakai hamzah ya. Isem itu nggak pakai hamzah. Karena hamzatul wasol. Apa Bu? Ismul isyarati apa? Mabani, mabniyun. Mabniyun apa? Ala, ala sukun aja ya, ala sukun. Ala sukun. Kemudian apa Bu? Fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada. Nah, dia itu ismul isyarah dan dia mabni. Mabninya itu ala sukun. Alif itu biasanya disebut sukun ya. Nah, fi mahalli raf'in mubtada. Dia itu secara penempatan dia itu marfu. Secara penempatannya saja ya. Nah, jadi bukan secara lafat. Nah, beda sama lafat ya. Misalkan Alkitabu jadidun. Nah, kalau secara lafat Alkitabu muktadaun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun alal akhir. Gitu ya. Tapi di sini kan dia penempatannya saja. Nah, jadi fi mahali raf'in mubtada dia itu penempatannya di dalam rafa. Nah, yang mana dia sebagai kedudukannya sebagai mubtada. Paham tuh macamnya? Nah, kalau yang contoh kedua atau ribu tubuh, ini adalah contoh untuk yang mana Bu? Filju
Jumal ya, atau ribu yaktubu. Nah, mana yang termasuk jumlah di sini, Bu? Apa, Sarika? Mana yang termasuk jumlah di sini? Ya. Kat, yaktubu ya. Kenapa? Kok satu kata bisa dijadikan satu kalimat? Nah, ada yang tahu alasannya apa? Yaktubu. Kenapa satu kata bisa disebut kalimat? Padahal cuma satu kata. Ada yang bisa menyebutkan? Fa'il mustatir. Yang mana dia terdiri fi'lun dan Fa'il. apa? Fa, Il. fa'il. Ya. Nah, jadi yaktubu itu adalah kata kerjanya fi'lun. Fa'ilnya mana? Nah, fa'ilnya ada, tapi mumpat, sembunyi. Yaitu apa? Dhamirun mustatirun. Fahimtum majami'an? Fahimna. Salika, bisa dipahami Salika? Oh, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jadi di sini dinyatakan jumlah, dinyatakan kalimat karena apa? Karena terdiri fi'lun dan fa'il walaupun fa'ilnya tidak kelihatan dhamirun mustatirun gitu ya. Nah, di sini kalau kita i'rabkan secara lengkap itu kita i'rabkan secara lafadz dulu baru secara jumlah. Biasanya gitu. Nah, jadi di sini kalau secara simpelnya yaitu al-jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khobar. Secara simpelnya ya. Jadi dia adalah jumlah fi'liyah, penempatannya adalah dia rofa, ya kan? Keadaan rofa yang mana kedudukannya sebagai apa, Bu? Khobar. Kedudukannya sebagai khobar mana? Khobarnya Tolib. tolib. Mm-mm. Paham tuh macamnya? Nah, jadi yang tubuh di sini kalau jumlah biasanya diirofkan secara lafadz dulu, baru kalimatnya diirofkan secara mahaliyah. Gitu ya. Nah, nanti kalau bahas satu persatu panjang nanti. Tapi nggak apa-apa ya saya sebutkan saja nanti di meroja silakan dicatat. Yaktubu itu i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Dhammatun dahiratun alal akhir. Gitu ya. Jadi fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dahiratun alal akhir. Apa yang dimaksud dengan dahiratun alal akhir? Ada yang tahu? Bu Intan atau Salika? Dahirah apa tadi? Artinya? Nampak. Nah, nampak ya. Alal akhir berarti apa artinya? Nampak di akhiran. Gitu ya. Domanya nampak kan di akhir? Nggak mungkin dohirah di tengah tuh nggak mungkin. Pasti di akhir. Gitu Bu ya, bisa dipahami? Boleh diulang, Ustaz? Saya ulang ya. Irob. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya adalah alamatu raf'ihi ya. Dhammatun dhahiratun al akhir. Dhammatun dhahiratun alal akhir. Baik. Sudah? Ya. Nah, setelah ini baru kita i'rabkan secara mahaliyah. Wal jumlatul fi'liyatu atau wal jumlatu yaktubu gitu ya biasanya ya. Jadi wal jumlatu yaktubu fi mahali raf'in khobar gitu ya. Fi mahali raf'in khobar. Jadi Hmm. setelah kita mengi'rabkan secara lafaz baru kita mengi'rabkan secara mahaliyahnya, mahaliyah secara penempatannya. Baik, kemudian contoh yang ketiga yaitu contoh dari simbol jumlah. Gampang ini. Biasanya kita i'rabkan secara lafaz apa secara
Lafat dulu ya, lafat dulu. Mana yang dimaksud dengan simbol jumlah di sini, Bu? Atau ribu fil fasli, mana yang disebut simbol jumlah? Ilfasli. Nah, fil fasli ya. Nah, jadi yang ditandai hijau. Fil fasli kita lakukan secara di sini secara simbol jumlah dulu nggak apa-apa. Simbol jumlah itu fi mahali raf'in khobar, sama seperti yaktubu tadi ya. Kalau tadi jumlah filia, kalau sekarang apa? Sibahul jumlah menyerupai kalimat. Nah, cuman penempatannya sama seperti yang yaktubu tadi, yaitu fi mahali raf'in khobar. Nah, secara lengkapnya gimana? Atau kita secara lafadznya dulu, misalkan fi. Nah, kita secara lafadznya dulu ini akan ada dua lafadz, Bu ya. Salika, ada dua lafadz. Nah, kita hadapkan fi dulu. Fi i'rabnya adalah harfu jarin mabniun ala sukun, harfu jarin mabniun ala sukun, fi mahali. La mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Jadi semua huruf, mau dia huruf jar, mau dia harfu nasbin, mau dia harfu jazmin, pokoknya semua huruf yang kita pelajari selama ini itu tidak mempunyai kedudukan i'rab. Pasti disebutkan akhirnya adalah la mahala lahu minal i'rab. Pasti itu ya. Hmm. Sudah pasti. Jadi fi apa i'rabnya tadi, Bu? Harfu jarin mabniun apa? Halo? Halo, Salika Bu Intan. Harfu jarin mabniun ala apa? Ala Ada sukun. ya. Diakhiri dengan sukun ya, yaitu ya sukun. Mabniun ala sukun, la mahalla lahu minal i'rab. Apa artinya la mahalla lahu minal i'rab? Apa artinya, Bu? Salika. Tadi sudah saya sebutkan, tidak mempunyai apa? Halo, tidak mempunyai kedudukan dalam i'rab. Baik, paham tuh Najamian? Insyaallah. Ya. Hmm, baik, alhamdulillah. Jadi tidak mempunyai kedudukan i'rab semuanya. Baik, selanjutnya, al-fasli. Nah, i'rab al-fasli gimana? Nah, biasanya setelah harfu jar itu di'irabkan ismun majrur ya. Nah, entah dia fil madrasati, fil baiti, pokoknya setelah harfu jar pasti ismun majrur. Nah, ismun majrurun bifi. Nah, kalau di sini kan majrurnya dengan fi ya, bifi. Majrur ismun majrurun bifi wa alamatu jarihi. Nah, tanda jarnya adalah wa alamatu jarihi kasrotun dohiratun alal akhir. Seperti itu ya. Saya ulangi ya. Fi. Fi itu harfu jarin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Al-fasli ismun majrurun bifi. Nah, jadi majrurnya dengan huruf jar apa fi ya. Bifi wa alamatu jarihi dan tanda jarnya adalah apa? Kasroh. Kasrotun dohirotun. Nampak ya, kasroh yang nampak alal akhir. Baik. Dari kami di sini. Insya Allah ini penjelasan mahalnya panjang ya. Udah jam 9 ya. Nggak kerasa. Baik, terakhir ya, pembahasan terakhir sekaligus penutup. Insya Allah kita ketemu lagi di Rabu malam ya. Jadi sebentar lebih baik dua pertemuan sejam-sejam ya daripada satu pertemuan sampai 1,5 jam kayaknya lebih ini ya. Sudah malam, udah ngantuk, udah capek. Selanjutnya. Baik. Selanjutnya adalah yang terakhir fil masdaril muawwal. Nah, masdar muawwal udah kita sebutkan tadi ya, yaitu susunan apa, Bu? An dan fi'lun
mudhari'un. Mana yang termasuk masdar muawwal di sini? Antasumu khairul lakum. Mana? An? Antasumu. Antasumu. Di sini dierobkan al-masdar muawwal fi mahalli raf'in mubtada. Nah, karena di awal kalimat antasumu, ya kan di awal kalimat dia fi mahalli raf'in mubtada. Dia itu penempatannya di rafa yang mana sebagai apa? Khobar. Gitu ya. Contoh ketika jadi objek. Nah, uridu an ajlisa. Nah, an ajlisa di sini di akhir dia fi mahali nasbin maf'ulun bihi ya. Nah, jadi seharusnya adalah apa? Uridu al julusa. Nah, kalau ingin jadikan masdar awal bisa. Nah, jadi an ajlisa di sini dierokan fi mahali apa Bu? Nasbin maf'ulun bihi. Jadi ditempatkan sebagai maf'ulun bi apa mansub. Dan dia adalah apa? Dia mansub kenapa? Karena dia sebagai objek. Gitu ya. Baik, paham tuh Najamian? Jadi di sini kalau mau diirabkan per lafaz juga bisa. An itu adalah apa? Harfu nasbin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Nah, dia harfu nasbin kan, Bu? Dia memansubkan apa? Kata kerja mudhari'. Tasumu. Nah, kalau kita irabkan secara lengkap, secara lafaz dulu ya. Tasumu fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi. Ada yang tahu tanda mansubnya apa di sini? Masih ingat gak pelajaran semester 5? Semester 5. Ada yang masih ingat? Tanda mansubnya kata kerja tasumu apa tandanya, Bu? Salika? Doma, fathah, kasroh atau yang lain? Doma, Ustaz. Baru, bukan. Ada yang lain? Ayo, selain doma. Fi'il mudhari' tasumu itu aslinya apa, Bu? Salika. Kalau nggak ada an, kalau nggak ada an, itu aslinya apa? Tasumu. Tasumu. Nah, ada nanya kan? Nah, Tasumu. Nah, domir antum kan? Nah, berarti kalau ada an menjadi tasumu, apa yang hilang di situ? Hasbun nun. Nah, udah pernah dipelajari kan? hmm. Berarti di sini wa alamatun nasbihi Hmm. hatfun nun. Ya. Nah, jangan terlihat dengan yang di sini apa? Yang ada di layar. Maksudnya yang ada di tulisan tasumu. Oh, mentang-mentang mimnya domah ikut alamahnya domah enggak. Nah, kita harus tahu perubahan asalnya apa. Oh, ternyata tasumu berasal dari kata tasumuna. Ketika mansub dia hilang, maka tanda akhirannya di huruf nun. Ya, ini yang disebut apa? Ini yang disebut alamatul i'rab yang apa? Far'i ya, far'i. Tanda i'rab yang far'i. Itu ya, hadfun nun. Nah, jadi di sini kita i'rabkan tadi ya, fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi apa hadfun nun. Udah, kalau tanda i'rabnya far'i biasanya nggak disebut dohir ya, nggak disebut dohir. Kalau misalkan tandanya adalah asli, misalkan pakai domir anta suma. Nah, misalkan seperti itu ya. Anta suma khairul lakum. Nah, di sini baru kita i'rabkan fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun al akhir karena tanda i'rabnya asli. Jadi kita wajib menyebutkan dohir. Tapi kalau far'i tidak perlu ditambahkan dohir ya walaupun memang dia kelihatan tidak nampak. Gimana itu? Pokoknya seperti itu ya. Kalau far'i semuanya tidak disebutkan dohir walaupun memang ada sebagian tanda i'rab itu yang kelihatan. Gitu ya. Misalkan i'rab pada mamnu'un minasharaf. Ini kan far'i ya.
Sholaitu fi masajida. Fi masajida. Di masjid-masjid. Fi masajida. Masajida, kita i'rabkan apa? Fi'lun lah. Fi ismun majrurun wa alamatu jarihi fathatun. Li'annahu mamnu'un minas shorof. Ya. Jadi biasanya seperti itu. Kalau memang tandanya bukan asli, kan biasanya kalau asli itu kan, maksudnya majrur itu kalau asli itu adalah kasrah, tapi kalau ini fathah. Jadi kita sebut wa alamatu jarihi fathatun. Niabatan anil kasroh ya, dia pengganti kasroh. Biasanya disebutkan seperti itu. Niabatan anil kasroh. Udah cukup. Di anahu, kasih li anahu boleh. Niabatan anil kasroh li anahu mamnu'un minas shorof. Nah, disebabkan karena dia termasuk mamnu'un minas shorof, yang mana dia tidak boleh apa bu? Mamnu'un minas shorof tuh kaidahnya apa? Tidak boleh kasroh. Gitu ya. Kalau far'i nggak disebutkan dohir ya. Kalau far'i. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu materi kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi di hari Rabu malam ya, insya Allah ya. Baik. Cukup Bu ya? Sudah? Nah, Baik. Yakin nggak ada pertanyaan? Wah, ini baru dohir sama mahaliyah nih. Takdiri lebih banyak lagi ya, takdiri ya. Sebenarnya ada satu lagi takdiri yang kedua sebenarnya, tapi karena penjelasannya banyak, jadi diakhirkan dulu. Jadi kita cukupkan dulu yang mahalia dulu, baru yang takdiri. Nah, takdiri ini karena banyak, ada 3 bentuk ya, 3. Tapi penjelasannya banyak, bercabang-cabang, penjelasannya banyak. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naftatim darsana bilhamdalati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naqra doa kafaratal majlisi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.